Halo teman-teman semua, kembali lagi di video aku. Nah, hari ini videonya akan berbeda karena kenapa? Aku hari ini akan fun untuk membahas materi. Jadi kita akan buat versi podcast kecil kali ya. Jadi sebelum itu, kenalin aku Putri Kurniasyam. Aku merupakan mahasiswi Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Kebetulan aku mahasiswi di Universitas Indonesia Timur Makassar. Jadi episode kali ini atau video kali ini kita akan membahas sesuatu yang dekat dengan kita, dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, tapi sering dianggap sepele oleh orang-orang atau kurang diperhatikan oleh orang-orang. Apa itu? Ada yang bisa tebak? Ada yang bisa tebak? Nah, jadi kita akan bahas materi tentang koperasi dan UMKM. Padahal materi yang akan kita bahas kali ini tuh merupakan fondasi utama ekonomi Indonesia kan. Tapi masih banyak yang kurang paham mengenai dua materi ini. Mari kita mulai pembahasannya. Coba deh teman-teman. Teman-teman perhatikan warung yang ada di depan rumah kita atau di sekitar kita atau penjual online yang ada di Shopee, TikTok, or Instagram atau sampai usaha-usaha kecil yang ada di sekitar kita, itu semua bagian dari UMKM dan jumlahnya tidak sedikit teman-teman. Karena kenapa? Di Indonesia itu UMKM itu ada 64 juta dan mereka itu penyumbang lebih dari 61% perekonomian nasional, serta mereka lah yang menyerap hampir seluruh tenaga kerja. Jadi artinya ekonomi Indonesia itu sebenarnya bergerak dari bawah atau dia bergerak dari rakyatnya. Namun sebelum itu, mari kita bahas satu materi pertama, yaitu mengenai koperasi. Tadi udah aku spill mengenai UMKM, tapi pembahasan pertama yang akan kita bahas hari ini adalah koperasi. Jadi teman-teman tahu nggak sih apa sih itu koperasi? Sebenarnya koperasi itu pada dasarnya adalah usaha bersama, bukan milik pada satu orang, tetapi milik seluruh anggota yang bergabung dalam koperasi tersebut. Nah, tujuannya itu bukan sekedar cari keuntungan, tapi justru tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Makanya dalam sistem koperasi yang ada di Indonesia itu justru unik. Karena kenapa? Keputusan yang diambil itu justru demokratis dengan prinsip satu anggota, satu suara. Jadi bukan berdasarkan siapa sih yang punya modal paling besar maka dia akan mendapatkan keuntungan, bukan, tetapi siapa yang berkontribusi paling banyak maka dia akan mendapatkan keuntungan yang paling besar. Namun kalau semua anggotanya berpartisipasi atau berkontribusi dengan aktif, maka keuntungan yang akan mereka dapatkan juga akan rata. Selain itu juga, keuntungan koperasi yang disebut dengan sisa hasil usaha atau SHU itu dibagi berdasarkan partisipasi anggota, bukan karena modalnya. Seperti yang aku sebutkan tadi, bukan siapa sih yang punya modal paling besar yang akan mendapatkan keuntungan paling besar, bukan. Tetapi siapa sih yang berkontribusi paling banyak, maka dialah yang akan mendapatkan keuntungan. Nah, jadi pasti kalian bertanya-tanya, apa sih syarat supaya suatu usaha itu bisa disebut sebagai koperasi? Berdasarkan aturan di Indonesia, ada beberapa hal penting teman-teman. Pertama, koperasi itu harus berbentuk berbadan usaha dan memiliki badan hukum atau sah secara hukum. Jadi artinya harus didaftarkan dan memiliki legalitas. Itu paling pertama dan paling penting. Kedua, koperasi itu harus memiliki anggota minimal terdiri dari 20 orang yang bergabung secara sukarela. Ketiga, kegiatan usahanya itu harus berdasarkan prinsip koperasi. Apa sih prinsipnya ya? Seperti tadi, kebersamaan, keadilan, dan demokrasi. Kemudian yang keempat adalah memiliki tujuan yang jelas, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Jadi koperasi itu bukan tujuannya untuk keuntungan saja, tetapi lebih ke kesejahteraan anggotanya. Kemudian dan yang paling penting, koperasi itu harus berjalan dengan asas kekeluargaan.
bukan sekedar hubungan bisnis biasa. Jadi seperti yang tadi aku sebutkan, bahwa koperasi itu adalah satu anggota satu suara. Jadi itu menggunakan prinsip asas kekeluargaan atau secara demokratis. Jadi kalau ada usaha yang hanya mencari keuntungan tanpa melibatkan anggota secara aktif, itu tidak bisa disebut sebagai koperasi. Kalau kita lihat dari sejarah koperasi di Indonesia, sudah ada dari sejak zaman kolonial sebagai bentuk perlawanan terhadap praktik ekonomi yang tidak adil. Jadi tokoh penting di balik perkembangan koperasi yang ada di Indonesia itu adalah Bung Hatta, yang dimana dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Jadi beliau ini percaya bahwa koperasi adalah cara terbaik untuk membangun ekonomi yang adil dan merata. Oke, karena kita tadi sudah membahas mengenai koperasi, sekarang kita akan membahas mengenai UMKM. Jadi UMKM ini juga salah satu pendukung perekonomian di Indonesia. Jadi kalian tahu kan UMKM itu apa? Jadi UMKM itu ada usaha mikro, kecil, menengah. Jadi perbedaannya bisa dilihat dari segi aset, omset, dan skala usaha. Kemudian yang menarik itu UMKM itu punya kelebihan. Jadi mereka tuh lebih fleksibel, mudah beradaptasi, dan tidak terlalu bergantung pada sistem pasar. Makanya saat krisis, pada saat krisis 1998 ya, atau pandemi COVID-19, banyak usaha-usaha itu yang tutup. Makanya UMKM ini justru jadi penyelamat ekonomi. Ketika banyaknya perusahaan yang tutup, UMKM ini tetap jalan dan menyerap tenaga kerja. Sekarang, justru di era digital ini, UMKM ini justru berkembang pesat. Kenapa? Karena banyak jualan yang sudah mulai beralih ke marketplace, pakai pembayaran digital seperti QRIS, terus bahkan promosinya itu lewat media sosial. Ini tuh menjadi peluang besar karena pasar tidak lagi terbatas di daerah yang dekat dengan mereka, tetapi ini lebih meluas secara nasional, bahkan bisa jadi global. Tapi tetap ada tantangannya, karena UMKM itu menghadapi masalah-masalah utama yang menjadi tantangan bagi mereka, di mana yang pertama, sulit untuk mendapatkan modal. Yang kedua itu pencatatan keuangannya justru belum rapi. Yang ketiga, kurang paham teknologi karena tidak semua UMKM itu paham akan teknologi. Dan yang keempat, akses pasarnya tuh kadang mereka masih terbatas karena belum memahami siapa sih yang targetnya mereka. Jadi kalau tidak diatasi ini, UMKM itu akan jadi sulit berkembang. Jadi kesimpulannya guys, koperasi dan UMKM itu bukan sekedar pelengkap, tapi justru fondasi dari ekonomi Indonesia itu sendiri. Hanya koperasi itu mengajarkan kita tentang kerjasama dan keadilan, sementara UMKM sendiri menunjukkan bahwa ekonomi bisa tumbuh dari rakyat. Mungkin itu saja di podcast hari ini. Next kita akan bahas materi tentang ekonomi lagi. Tapi kali ini kita akan membahas 2 topik aja. Dan apabila sepanjang video ini mungkin aku terlalu cepat atau ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Akhir kata, bye-bye semua. Jangan lupa subscribe and like. See you!